Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Apoteker Ilham di sini. Salam sehat selalu, salam sejahtera bagi kita semua, para fiber. Selamat datang di video pembelajaran tentang bagaimana cara mengisi SKP pelayanan apoteker. Sesuai dengan KMK nomor HK 0107 Menkes 1561 2024, tabel 12 ya. Pada di dalam tabel 12 itu ada nomor 4 dan nomor 5 yang akan menjadi fokus kita pembelajaran pada hari ini, pada kali ini. Nah, Bapak Ibu, yang akan saya jelaskan sini adalah pelayanan di apotek. Pada dasarnya template-nya nanti akan ada juga untuk distribusi, industri, dan juga rumah sakit ataupun klinik. Dan prinsipnya adalah sama ya. Nah, ini adalah form template Excel versi 2.0 yang sudah Bapak Ibu bisa download di Google Drive yang linknya sudah dibagikan di dalam grup. Nah, kalau kita perhatikan file Excel ini ada beberapa macam tab ya, warna-warni di bawah. Ya, ada tab yang namanya cover, kemudian ada data apoteker, ada logbook kegiatan administrasi dan logbook asuhan apoteker, kemudian ada lapor ADM ya, kemudian ada lapor asuhan, kemudian ada rekap 1 tahun dan ada form laporan print ADM dan form laporan print asuhan. Nah, ini adalah strategi SKP. Oke, kita kembali pada layar pertama di sini ya. Kita akan masuk pada tab yang pertama, itu adalah data apoteker. Ya, bagaimana cara mengisinya form ini ya? Pertama adalah mengisi data apoteker. Sini ada data profil apoteker mulai dari nama, nomor STR, nomor SIP, kemudian masa berlaku SIP dan periode pemenuhan SKP. Kalau kita lihat di sini diisi oleh data-data dari saya ya, di sini apoteker Ilham Hidayat, nomor STR sekian, nomor SIP sekian, dan masa berlakunya ini sampai 30 Juni 2026. Periode pemenuhannya pas tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 30 Juni 2026. Ya, ini tolong diisi ya. Kemudian jabatannya di sini adalah apoteker pelaksana atau pendamping. Di mana sebenarnya sekarang ini tidak ada istilah apoteker pendamping ya. Kamu saja apoteker pelaksana. Kemudian nama atasan atau pimpinan di sini adalah Apoteker Dwi Wijayanti Ripadina SSI MKM. Jabatan sebagai apoteker penanggung jawab apotek dengan STR-nya. Kemudian tanggal laporan dibuat ya tanggal 12 Juni 2025. Domisili laporan adalah Tangerang. Ini adalah data profil yang harus teman-teman semua Bapak Ibu isi dengan lengkap ya. Bila mana Bapak Ibu di dalam pelayanannya tersebut tidak memiliki atasan atau pimpinan, diisi oleh dengan nama Bapak Ibu sendiri ya. Bukan diisi oleh nama PSA. Ingat, PSA itu bukan pimpinan kita, tapi adalah mitra kerja. Ya, partner in business. Nah, yang jelas data profil ini akan muncul di setiap lembar yang akan kita print nanti di ujung dari tab file Excel ini. Oke, jelas ya. Jadi cukup sekali saja kita mengisi data profilnya. Lanjut pada tab yang berwarna kuning. Di sini ada logbook kegiatan administrasi. Dalam file Excel ini sudah disiapkan oleh FIB ya, logbook kegiatan administrasi apa saja yang bisa Bapak Ibu lakukan. Di sini adalah ada sekitar 25 jenis kegiatan administrasi. Bisa kita lihat di sini contoh nomor 1 adalah penerimaan obat dari distributor. Ya, rincian tugasnya adalah menerima dan mengecek kesesuaian jumlah, jenis, kualitas obat dari distributor sebelum masuk ke stok apotek. Nomor 2, pengelolaan stok obat. Nomor 3, pembuatan laporan stok harian. Nomor 4, pengendalian obat kadaluarsa. Kelima adalah pemesanan obat ke PBF. Keenam, pembuatan kartu stok. Ketujuh, rekonsiliasi stok obat. Kedelapan, pengelolaan resep pasien.
ke-9 penetapan harga jual obat, dan seterusnya. Ya, ini sampai 25. Oke, ini adalah logbook kegiatan yang akan kita tetapkan atau akan kita lakukan ke depan nanti ya dalam keseharian kita. Pertanyaannya adalah apakah semua jenis kegiatan ini harus kita lakukan 25-25-nya dalam setiap bulan? Tidak ya teman-teman, itu disesuaikan dengan kondisi teman-teman semua, apakah melakukan 25 jenis kegiatan ini atau hanya beberapa saja. Ya, yang jelas ini adalah panduan ya, panduan dari FIB untuk teman-teman semua. Nah, jika mana di dalam panduan ini tidak terdapat jenis kegiatan yang belum ada di sini, bagaimana Pak Ilham? Misalnya di sini ada kegiatan saya yang tidak tertulis di sini. Apa yang harus saya lakukan? Nah, yang jelas teman-teman sekalian bisa menghilangkan atau mendelete ya dari bagian yang memang tidak diperlukan. Misalnya, contoh di sini adalah pengelolaan obat narkotik dan psikotropik nomor 11 dan 12 pembuatan laporan pemakaian obat narkotik psikotropik. Nah, ini mungkin teman-teman tidak menyediakan obat-obat narkotik dan psikotropik. Ya, bagaimana Pak? Nah, kalau mau dihilangkan silahkan. Atau diganti dengan jenis kegiatan yang memang tidak terfasilitasi dalam list ini. Ya, silakan tambahkan di bagian logbook kegiatan ADM. Kenapa? Karena ini rumusnya nanti akan nyambung ke tab yang warna hijau, lapor ADM, nanti akan berubah sendiri di sana. Jadi cukup dirubah di sini, dihilangkan di sini, di-delete di sini, dikurangi di sini. Ya, di tab yang warna kuning ini. Ya, ini adalah logbook kegiatan administrasi. Berlanjut pada tab warna kuning selanjutnya, ini adalah logbook asuhan apoteker. Ingat Bapak Ibu ya, untuk laporan SKP pelayanan apoteker ini ada dua. Pertama adalah uh, untuk yang kegiatan profesi yang tertentu ya, itu ada pertama adalah kegiatan asuhan dan kedua adalah kegiatan non asuhan. Nah, kegiatan asuhan dan non asuhan itu bisa dilakukan di apotek ya. Sedangkan di industri dan distribusi ya, itu kegiatannya adalah spesifik non asuhan. Untuk kali ini kita akan jelaskan tentang kegiatan asuhan ya. Non asuhannya silakan nanti akan ditambahkan di eh, tab berikutnya ya, kalau kita ingin tambahkan yang non asuhan di apotek ataupun di klinik atau rumah sakit. Nah, di sini ada berapa jenis kegiatan asuhan keapotekeran di apotek? Ya, di sini kita lihat listnya cukup panjang ya. Itu sampai 35. Nah, ini kalau Bapak Ibu perhatikan, warna kuning adalah layanan asuhan home care apoteker. Jadi bagi Bapak Ibu yang melakukan ya, nah, layanan home care sudah juga terfasilitasi logbooknya, tinggal disesuaikan. Sedangkan secara asuhan yang bisa kita lakukan apotek itu yang warnanya putih sampai ke nomor 18. Dan sekira pun ini harus dilakukan semua, tidak ya. Jadi cukup ini adalah sebuah panduan, sebuah list supaya teman-teman tidak bingung. Apa sih asuhan apoteker di apotek itu? Misalnya segi nomor 1 pengumpulan data subjektif dan objektif pasien. Misalnya keluhannya apa, riwayat penyakitnya apa, pola konsumsi obatnya selama ini bagaimana, terus data vital, ya data objektifnya kita kumpulkan juga, hasil lab. Nah, terus untuk memahami riwayat pengobatan dan status klinik pasien. Nah, ini nomor 1. Ya bisa kalau kita melakukan asesmen, biasanya kita melakukan pengumpulan data subjektif dan objektif pasien. Kedua adalah pengkajian kesesuaian indikasi obat. Menilai apakah obat yang diberikan sesuai dengan indikasi klinis, diagnosis dan kondisi pasien. Nah, ini adalah kegiatan asuhan, ya patient care. Yang ketiga adalah evaluasi dosis dan regimen terapi. Nah, dosisnya bagaimana kita evaluasi enggak?
frekuensi, durasi terapi sesuai dengan kondisi klinis pasien. Ya kan kita sudah tentukan tadi kondisi klinisnya di depan, di nomor 1. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan klinik asuhan yang bisa dilakukan oleh apoteker di apotek. Jadi sudah ada panduannya. Nah, ini logbook asuhan apoteker. Ya, tinggal memang apakah harus dilakukan semua? Tidak harus. Tapi ini adalah panduan ya. Sekali lagi saya sampaikan ini adalah panduan. Supaya teman-teman tidak bingung ya. Maksudnya asuhan apa sih gitu ya, kegiatannya apa saja. Nah, ini sudah dibuatkan list ya, tinggal mana yang dilakukan. Kemudian lanjut ya kita kepada labor ADM tab warna hijau. Nah, Bapak Ibu kalau Bapak Ibu perhatikan di sini ya. Di sini formatnya adalah untuk 12 bulan, mulai Januari sampai Desember. Ya, sebelum kita melihat di sini ada beberapa kolom. Yang pertama kolom tempat praktik apotekernya di apotek, kemudian nomor, kemudian ada jenis layanan administrasi apoteker tadi sesuai dengan logbook ya. Jadi yang seperti saya sampaikan tadi di depan, apabila logbooknya dihilang, dihapus ya di sini akan terhilang. Apabila ditambahkan, diganti, diedit, maka di sini akan berubah ya jenis layanannya. Nah, kemudian di sini dari Januari sampai Desember ada 2 kolom utama ya. Pertama 1 garis miring 0 dan jumlah. 1 garis miring 0 berwarna hijau dan jumlah ini adalah berwarna biru. Nah, kalau kita perhatikan ini angkanya 1 garis miring 0 aja 1111 dan ada juga 0. Ya. Ini mengandung arti apabila 1 adalah bahwa kita melakukan tindakan tersebut. Ya, ingat di sini target unitnya adalah tindakan. Misalnya di sini saya kasih contoh penerangan, penjelasan, penerimaan obat dari distributor. Apakah kita melakukannya di apotek? Tentu saja. Ya, akhirnya kita beri nilai 1. Jumlahnya berapa kali selama bulan Januari? 20 kali. Nah, ya, maksudnya yang warna biru. Oke, jelas ya. Nah, di sini misalnya yang 0, ya, 0 pengajuan izin operasional apotek, 0 karena sudah diajukan di awal tahun 2001. Seperti itu. Jadi jumlah tidak ada. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini pemantauan pelayanan pasien dilakukan 1. Jumlah kegiatannya 7 kali. Ya, pengisian dan pengarsipan formulir klaim asuransi dilakukan, jumlahnya 121 kali. Asuransinya ini apa maksudnya? BPJS bisa, ya InHealth bisa, atau klaim perusahaan juga bisa. Ya, jadi teman-teman ini jumlah kegiatan. Ya, nah yang kita hitung di sini adalah yang kolom warna hijau. Ya, di sini ada di total berarti 22 tindakan dilakukan pada bulan Januari. Saya contoh 2024 ya. Berarti jumlahnya 22. Karena jumlahnya 22, maka nilai SKP-nya akan otomatis keluar adalah 2 pada bulan Januari. Kenapa? Karena lebih dari 20 jenis tindakan per bulan. Ya, mengenai jumlahnya berapa kali dijumlah nggak? Tidak, ya. Yang dijumlah adalah jenis tindakannya. Nah, kita lihat di Februari, ya, jumlah jenis tindakannya adalah 18, Maret 18, April 19, dan seterusnya. Nah, karena di bawah 20, ya, nilainya adalah 1, ya, sedangkan kalau 20 adalah ya, 2. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Di sini kita perhatikan ya. 2 kolom ini maksudnya apa? Ada warna hijau dan warna biru. Nah, bagaimana dengan lapor asuhan? Kita perhatikan, kita next step. Oke. Saya berkecil dulu.
Nah, sama ya. Jadi di sini ada tempat praktik apotek, kemudian nomor, jenis layanan asuhan apoteker, dan di sini ada kolom pelaporan rekap dari Januari sampai Desember. Target unitnya adalah pasien. Nah, beda ya. Kalau yang tadi adalah tindakan, ya di sini adalah jumlah pasien. Misal nomor satu, pengumpulan data subjektif dan objektif pasien. Pada bulan Januari saya melakukan satu nilainya. Jumlahnya berapa pasien sih bulan Januari? 18. Ya, 18 pasien. Nah, ini contohnya. Ya, jadi berdasarkan data real yang kita lakukan. Nah, ini yang kuning, home care, konseling obat. Nah, tidak, 0,0000. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kalau kita perhatikan, lihat jumlah jenis tindakannya adalah 16, 16, 16, 16, rata-rata 16. Ya. Kemudian jumlah SKP-nya 2, 2, 2, 2, 2. Kenapa 2? Karena patokannya adalah eh, nilainya 10 jenis tindakan. Jadi kalau kurang dari 10 jenis tindakan, maka SKP-nya adalah 1. Sedangkan apabila lebih dari 10 per bulan, SKP-nya adalah 2. Ya, ini tinggal diisi. Jadi cukup 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, kayak gitu ya isinya di kolom yang warna hijau. Di kolom yang warna biru adalah jumlah pasiennya. Ya. Apakah harus diisi? Harus. Ya. Katakan bahwa itulah jumlah yang kita lakukan. eh, Pelayanan pada pasien ya. Nah, ini untuk lapor asuhan. Oke, ya, Bapak Ibu. Eh, ini cara mengisinya. Nah, sekarang kita masuk ke tab warna merah, rekap 1 tahun. Pertanyaan Pak, ini maksudnya apa lagi rekap 1 tahun? Ini adalah rekap 1 tahun sebagai kontrol. Ya, kontrol kita berapa sih SKP yang kita dapatkan dalam 1 tahun. Misalnya untuk kegiatan administrasi, ya ternyata jumlahnya adalah 15. Kemudian yang asuhan berapa? Ternyata jumlahnya adalah 24. Jadi kalau di total dalam 12 bulan, 2 tindakan tersebut, yaitu administrasi dan asuhan, ya kita dapat 39 SKP 1 tahun. Kalau 5 tahun, ya kurang lebih ya kali 5 seperti itu ya. Jadi seperti kita ketahui bersama adalah target SKP ranah pelayanan apoteker dalam 5 tahun maksimal 60. Kok bisa 60 Pak? Bukannya 45. Ya, 60 kalau kita maksimalkan. Nanti strategi strategi saya jelaskan. Nah, yang jelas bahwa dengan 1 tahun 39, 2 tahun aja melakukan, udah pasti terpenuhi ya target SKP ranah pelayanan. Jadi nggak usah galau, nggak usah bingung, wah kebanyakan atau bagaimana. Dan yang jelas dengan konsisten melakukan, udah jelas pasti kita akan mencapai SKP yang ditargetkan. Oke, ini ya rekapannya jadi untuk sebagai kontrol saja. Nah, lanjut pada tab selanjutnya adalah yang warna oranye. Formulir laporan print ADN. Nah, ini adalah tab yang akan kita print. Ya, di sini coba kita lihat. Oke, perhatikan Bapak Ibu, semua sudah terisi ya. Tinggal di sini yang eh, format yang dibagikan ini belum ada kop surat. Ya, kop suratnya dipasang di sana. Nama, STR, SIP, segala macam ini data profil apoteker sudah muncul dengan sendirinya. Ya, rentang waktu 12 bulan. Nah, ini sudah terisi juga otomatis karena ngeling ya dengan lapor ADN tadi. Ya, dia ada form print laporan ADN.
Jadi sudah ada total SKP-nya berapa, ya. Oh, 14 ya, bukan 15, 14 ya. Kemudian ini sudah ada untuk ditandatangani, ya di bawah juga sudah muncul. Nah, tinggal permasalahannya adalah di sini ada angka 228. Angka apa sih? Nah, ini adalah jumlah dari seluruh jumlah kegiatan dari bulan Januari sampai Desember. Angka inilah yang kita akan input di SKP platform. Berapa jumlah? Nah, jumlahnya 228. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini di print. Ya, setelah di print, ditanda tangan, dikasih stempel, siap untuk di-upload. Ya. Nah, bagi yang di print ini adalah nama kita sendiri, misalnya di sini bukan Wijayanti, Kambilah Hidayat, maka saya wajib membubuhkan materai 10.000. Nah, tanda tangan, stempel, baru di-upload, ya di-scan dan di-upload di SKP platform. Bagaimana dengan form laporan print asuhan? Sama ya, sudah ada. Nah, ini jumlahnya 192. Terus tentunya sampai Desember ini adalah jumlah kegiatan atau jumlah kegiatan yang akan kita tuliskan di laporan SKP platform ya. Ya, nanti hasil scan-nya tidak boleh lebih dari 250 kilobyte. Jadi kalau lebih bisa kita gunakan kompres ya di online internet. Oke. Dicek lagi namanya, kop surat harus ada, dan setelah itu baru di print. Di print tanda tangan, stempel, siap-siap kita upload, cek dulu berapa kapasitas filenya, ya berapa besar. Bila 250 kilobyte lebih, ya itu harus dikompres. Nah, ini kita bicara strategi SKP di akhir sesi ini. Bagaimana cara kita menyusun strategi supaya kita memenuhi targetnya. Nah, kalau diperhatikan pada tabel 12 di KNK tersebut, target pemenuhan SKP untuk apoteker adalah 100 SKP untuk 5 tahun. Bagaimana proporsinya? Ya, nah proporsinya adalah target ranah pembelajaran minimal 45%, ranah pelayanan 35%, ranah pengabdian 5%. Kalau kita total semua adalah 85%. Jadi masih ada sisa 15%. Nah, 15% ini masuk ke mana? Ya, ke ranah manapun ya dari 3 ranah tersebut. Misal kita opsi pertama ya, teman-teman mungkin pembelajarannya 45 saja. Kemudian lebih difokuskan pada SKP pelayanan 50 dan SKP pengabdian 5. Terpenuhi 100. Oke. Nah, itulah fungsi kontrol ya lengkap tadi ya. Kemudian atau yang kedua, saya mau belajar terus, banyakin belajar, nggak masalah. Ya, misalnya targetnya jadi 50, ya opsi kedua. Ranah pelayanan cuma 40, ya. Ranah pengabdian masyarakat, wah, saya senang Pak, mengabdi kepada masyarakat. Tambah jadi 10, jadi 100 tetap. Atau opsi yang ketiga, nah ini, belajarnya makin kebut, makin rajin, ya jadi 60 SKP-nya untuk 5 tahun. Nah, kemudian ranah pelayanan cuma 35, ya cuma beberapa tindakan saja yang dilakukan, ya 35. Itu pun sebenarnya sangat minim, ya udah pasti terlewati ini. Kemudian ranah pengabdian cuma 5, ya 5 ini cuman ya upload konten medsos saja dah, gitu ya. Dapat tuh maksimal berapa? 3 SKP plus penyuluhan, ya udah terpenuhi itu. Nah, SKP itu seperti itu. Penyuluhan 3 SKP. Nah, total ini misalnya 100. Jadi, udah pasti teman-teman apabila melakukan dengan baik dan penuh semangat, saya yakin 100 SKP ini bukan hal yang sangat sulit. Tapi sangat mudah, saking mudahnya disebut mudah. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, teman-teman. Ya. Cukup, tapi yang perlu diingat,
ya adalah SKP pembelajaran. Ya, SKP pembelajaran ini ada sebuah kewajiban. Setiap tahun minimal 20%. Nah, 20% itu berapa? Yaitu 9 SKP. Misalnya, pada tahun pertama kita sudah 60. Apakah di tahun kedua saya harus tetap belajar lagi Pak Ilham? Tetap, ya. Minimal 9 SKP. Tahun ketiga tetap 9 SKP lagi. Tahun keempat minimal 9 SKP. Terus begitu. Jadi ada kewajiban minimal 20% SKP ranah pembelajaran. Nilainya 9 SKP ya per tahun. Itu wajib guru harus muslim. Ya. Jadi kalau tidak terpenuhi 9 SKP-nya bagaimana Pak? Otomatis nanti di ujungnya walaupun banyak, misalnya sampai 200 SKP ranah pembelajaran, tapi tahun keduanya lupa, nggak belajar sama sekali, otomatis akan dinyatakan tidak tercukupi. Nah, ini kan jadi bahaya. Oke, jadi harus aware, harus betul-betul memantau SKP, kecukupannya itu harus dipantau terus. Baik, teman-teman sekalian, itu yang bisa saya sampaikan pembelajaran pada kali ini mengenai tutorial penggunaan file Excel template pelaporan SKP pelayanan. Silakan pelajari lagi dan gunakan file Excel yang baik untuk kemudahan kita semua. Terima kasih, selamat mempraktekkan. Bila ada kesulitan atau masih bingung, ya silakan bertanya di grup atau hubungi saya secara personal. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.